masalah. Kira-kira kenapa ya siswa yang kurang antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, kira-kira bagaimana ya penyebabnya itu menurut Pak Nelson? Oke, saya jawab ya Bu ya. Penyebab siswa kurang antusias dalam belajar itu tadi kan Bu ya pertanyaannya. Nah, menurut saya itu satu, kurangnya motivasi siswa ya, motivasi siswa untuk belajar. Kemudian kurangnya perhatian orang tua terhadap si anak. Misalnya contohnya si orang tua sibuk dalam bekerja. Nah, jadi kemudian karena si orang tua lelah bekerja, jadi dalam proses belajar mengajar si anak pun dari sekolah tidak diperhatikannya. Bisa juga karena kondisi orang tua yang divorce ya. Iya, seperti itu. Sehingga kurang perhatian sama sini juga kurang perhatian gitu ya Pak Nelson ya. Iya. Dan kemudian Bu ya, saya perhatikan juga anak sekarang kan dimanjain orang tua dan terfokus terhadap handphonenya masing-masing. Sehingga kurang mandiri ya Pak Nelson ya. Kurang mandiri. Nah jadi dalam proses belajar itu dirasa si anak itu merasa nggak penting lah bagi dia, yang penting bagi handphonenya gitu. Itu sih menurut saya Bu Yanti. Betul Pak Nelson. Iya, terima kasih Pak Nelson untuk tanggapannya mengenai permasalahan siswa yang kurang antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya. Terima kasih Pak Nelson. Terima kasih. Bu Diana, ada yang mau saya tanyakan kepada Bu Diana mengenai siswa yang kurang minat baca itu? Kira-kira apa saja penyebab kurang minatnya baca siswa dalam membaca materi yang diajarkan di kelas? Itu ada beberapa faktor ya, beberapa pengaruh yang menentukan siswa. Yang pertama itu pengaruh media sosial dan informasi yang cepat. Dan yang kedua, siswa itu kan kalau siswa sekarang itu kadang-kadang lebih suka main daripada membaca. IT ya, Bu Diana ya. Kalau sudah bawa HP daripada Betul. Kemudian tidak adanya contoh teladan bagi dia untuk mengikuti. Misalnya anaknya lebih sering menggunakan handphone. Mungkin saja orang tuanya itu sedang bekerja, tapi anaknya tidak mengerti. Jadi apa yang dilakukan orang tua, kebiasaan orang tua diikuti oleh anak ya, pegang gadget terus ya. Karena mungkin yang dipegang orang tua itu kerja apa dan dipikirkan anak itu kan pikir orang tuanya sedang pegang gadget. Betul sekali Bu Diana. Iya, terima kasih untuk waktunya Bu Diana. Begini Ibu Tika, ada yang mau saya tanyakan kepada Bu Tika, kira-kira apa penyebab kurangnya kemampuan siswa dalam menentukan proporsi dalam menggambar pada pelajaran tersebut? Sejauh saya sih yang saya amati beberapa siswa itu, yang pertama siswa itu belum paham itu apa yang dimaksud dengan proporsi pada pelajaran. Nah, yang kedua yang saya amati itu siswa masih sangat suka berekspresi, tapi siswa itu kurang memikirkan aturan terkait dan juga dalam menggambar itu mereka belum bisa menuangkannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Juga yang ketiga itu yang saya lihat itu keterbatasan kemampuan. Nah, kalau kita berbicara mengenai keterbatasan kemampuan itu kan siswa itu kan berarti di sini belum cukup mampu ya untuk menggambar sesuai dengan aturan. Sementara kan kalau dalam gambar itu ada aturan ya Bu ya. Nah, jadi mereka tuh belum cukup mampu untuk menggambar sesuai dengan aturan pada umumnya. Nah, jadi banyak saya dapatin siswa menggambar itu sesuai dengan kemampuan mereka saja. Jadi bukan dengan aturan yang sudah ada. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu yang saya amati itu adanya ketidakkemampuan guru dalam memberikan instruksi.
Nah, jadi guru itu harusnya sebagai patokan tolak ukur untuk memberikan instruksi yang benar kepada siswa-siswi, jadi mereka tuh paham apa yang menjadi faktor mereka itu bisa dapat menggunakan secara progres. Seperti itu deh. Iya, dan seperti itu ya. Iya, benar sekali. Apa penyebab kurangnya kemampuan siswa dalam menggambar proporsi pada seni rupa? Iya, benar sekali. Oke, Bu Tika, sekian dulu, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Eni. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Baik Bu, baik. Sehat. Sehat, sehat puji Tuhan. Iya, saya ada yang mau saya tanyakan pendapat Ibu Eni mengenai siswa, apa penyebab siswa yang kurang antusias dalam proses belajar mengajar seperti itu? Kira-kira pendapat Bu Eni itu apa ya? Mungkin karena ini Bu, siswa itu kan berbeda-beda ya, pola pikirnya berbeda-beda, pola ajarnya berbeda-beda, Betul. waktunya untuk belajar juga berbeda-beda begitu ya Bu ya, sehingga untuk memahami materi itu setiap siswa itu kan beragam caranya, berbeda caranya. Ada yang cepat nangkap, ada yang biasa aja, ada yang sedikit lama dalam menangkap. Jadi IQ daripada setiap siswa itu juga berbeda-beda ya Bu ya, seperti yang sudah pernah seperti yang sudah kita tahu Iya. gitu ya Bu, berbeda-beda IQ-nya ya. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor Bu, ya kan. Betul, Selain betul. daripada IQ-nya itu juga daya serap anak itu kan juga berbeda, ya kan Bu. IQ daya serapnya berbeda, jadi itu juga jadi faktor yang membuat anak itu memiliki perbedaan ya, Dan berbeda. kurang kemandirian jadinya ya. Iya, jadi kan kurang kemandirian begitu dia Bu. Yang pola ajarnya itu lebih cepat nangkap, mungkin dia lebih mandiri dalam belajarnya. Atau dimanja di rumah ya. Ada beberapa anak memang yang harus kita suruh untuk ayo belajar, lalu belajar. Ada yang tanpa kita suruh pun dia memang sudah mau belajar. Betul. Kira-kira seperti itu Bu. Jadi beragam metode juga kan ya yang harus guru lakukan kan, nggak bisa hanya satu metode untuk mengajarkan anak di kelas yang banyak ini tadi. Jadi ada beberapa atau harus beragam metode juga yang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran itu ya Bu. Itu juga jadi salah satu perbedaan daripada daya serap siswa, metode yang untuk anak ini mungkin berbeda kita buat untuk dengan metode anak yang lain yang punya IQ-nya lebih tinggi, berbeda dengan IQ-nya yang lebih rendah. Ditambah lagi latar belakang siswa ya, Bu Eni ya. Ya, latar belakang Latar belakang, Iya. mungkin ada memang orang tua yang kurang perhatian, Iya. penyebabnya jadi apa? Penyebabnya mungkin orang tua yang divorce atau Iya. sibuk, sehingga juga ada kaitannya dengan kemandirian anak yang Benar. kurang ya. Background siswa sih memang sangat Betul. mempengaruhi Bu, baik itu di rumah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan sekolah sekalipun memang Betul, sangat Bu mempengaruhi. Betul, Bu Eni. Perbedaannya ya dari segi pembelajarannya tadi kan, anak yang kurang perhatian dengan yang memiliki perhatian mungkin daya serapnya, IQ-nya, pola belajarnya itu semua berbeda. itu saling berkorelasi Iya, ya. saling berkorelasi antara yang Hubungan satu semuanya ya. dengan yang lain. Gitu ya. Pertanyaannya yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ratna, kira-kira apa saja penyebab kurangnya komunikasi antara orang tua dengan peserta didik, kemudian juga penyebab kurangnya komunikasi antara guru dengan peserta didik? Biasanya kalau itu terlalu sibuk bekerja karena mungkin materi, ya namanya juga orang tua ya, jadi mereka kurang komunikasi karena orang tua sibuk bekerja karena yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah biasanya kalau untuk orang tua dan guru itu biasanya ya orang tua kan menganggap semua tugas yang ada di sekolah itu tanggung jawab dari guru, jadi orang tua kurang peduli. Jadi ya memang seperti itulah sekarang ini Bu. Jadi kita sebagai guru memang harus menganggap kita bangun komunikasi antara orang tua dan guru. Gitu. Gitu ya, Bu Ratna. Kemudian antara guru dengan siswa bagaimana kira-kira, Bu Ratna? Makanya kita kan buat antara guru dan siswa itu kita minimal tahu lah bagaimana dengan siswa di dalam kelas, di rumah. Jadi kita tahu feedbacknya. Jadi setiap siswa itu kita harus benar-benar kita ketahui kenapa dia seperti itu. Kita tidak boleh langsung menghukum dia. Kita harus tahu dulu apa yang terjadi di rumah. Saya kira begitu. Termasuk latar belakangnya ya. Oh iya, saya kan
seperti kalau sekarang aku siswa itu kan ada orang yang lumayan, bahkan ada mungkin yang kerja di pasar, jadi kan Atau kemungkinan bisa juga divorce ya. ya jadi seperti itu. Itu sangat mempengaruhi sikap atau karakter anak biasanya gitu. Yang ingin saya ajukan, Bu Roma, apa penyebab siswa kurang minat mengulang materi di rumah yang sudah diajarkan di sekolah? Kira-kira apa penyebabnya? Pada umumnya sih anak-anak kan lebih cenderung di jadi ketika mereka sampai di rumah mereka pakai handphone, jadi mereka lebih fokus pada ini daripada belajar. Ya kan, kadang mereka kan orang tua mereka datang mengajarkan mereka jika mereka mau belajar ya udah dibiarkan saja seperti itu. Ya, jadi bisa menyebabkan anak kurang mandiri ya. Benar, Malas belajar, benar terlalu sekali. dimanjakan, dimaui, pengaruh gadget Gadget juga. juga, teman-temannya di sekitar rumahnya. Jadi minat mereka belajar pun hanya di sekolah saja yang difokus belajar, sementara di rumah mereka lebih ke bermainnya. Bermainnya. Karena kan untuk belajar kita harus fokus sekolah dan di rumah juga. Itulah sebabnya pentingnya pengaruh orang tua ya. Benar. Guru di rumah ya. Benar sekali. Perlunya juga kerjasama Iya. antara orang tua siswa dengan guru ya. Benar. Interaksi ya. Oke, Bu Roma, sekian dulu. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga sukses dan sehat-sehat ya Bu. Doa yang terbaik juga buat ibu ya, sukses selalu, Amin. sehat selalu. Thank you.